Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel saya di Henry Majid. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang paling serius dalam momentum pilkada yang ada di Republik Indonesia. Topiknya yaitu adalah OTT Bupati, apakah masyarakat bisa merdeka? Pertama-tama saya menyapa semua kalangan akademisi, kalangan praktisi, dan kalangan mahasiswa yang telah hari-hari bahu-membahu untuk selalu giat dalam hal untuk meramaikan semua catatan-catatan kehidupan perpolitikan yang ada di Republik Indonesia. Saya mau menjelaskan beberapa hal yang sangat urgent dan itu bersifat sangat harus dipahami oleh semua kalangan masyarakat Republik Indonesia tentang OTT. Apa prasyarat OTT yang bisa dijadikan sebagai rujukan KPK sehingga yang tersangkut atau yang bersangkutan itu bisa di OTT. OTT itu adalah singkatan dari operasi tangkap tangan. Yang berhak untuk meng-OTT itu adalah Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK yang punya andil dalam hal untuk semua sadap itu, semua sadap menyadap, semua sesuatu hal yang berbau korupsi yang melibatkan semua komponen para pegiat-pegiat Republik ini. Lebih khusus dijelaskan dalam undang-undangnya itu adalah semua para politisi yang kita gunakan pakai memakan uang masyarakat banyak yang di atas 1 M, itu menurut eksplisitnya tugas daripada KPK. Yang pasti bahwa segala sesuatu yang telah dijadikan landasan oleh KPK untuk meng-OTT orang itu adalah bahwasannya dari hari atau sebelum-sebelumnya itu sudah dilakukan suatu penyelidikan di luar daripada kemampuan kita secara umum. Jadi prasyarat itu saya tidak kemudian mau menjelaskan dalam kapasitas saya sebagai mahasiswa, tidak mau menjelaskan itu secara eksplisit yang ada di dalam undang-undang KPK atau undang-undang tentang atau mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi saya mau mengajak kepada semua pendengar, kepada semua yang telah menonton channel ini untuk kepada ranah yang lebih serius yang tidak bisa disentuh oleh masyarakat yang pada umumnya. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya setiap OTT yang dilakukan oleh KPK itu adalah segala sesuatu yang sudah sebelumnya telah selesai, telah diatur sedemikian rupa sehingga yang dijadikan tumbal OTT itu adalah orang yang memang sudah dipantau dari sebelum-sebelumnya. Ada yang telah 1 tahun disadap akun-akun media sosialnya, ada yang telah beberapa bulan lamanya disadap semua aktivitas-aktivitasnya baik di luar maupun di dalam. Di dalam itu maksudnya adalah di dalam kantor, di mana dia melakukan tugas kenegaraan itu. Jadi poin pertama yang pengen saya jelaskan kepada semua pendengar itu adalah syarat untuk dijadikan sebagai tumbal KPK itu adalah memang harus ada koneksitas, ada koneksi yang bisa menghubungkan antara yang menjadi pelaku atau yang akan menjadi tersangka daripada OTT ini dengan yang punya kepentingan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa hadirnya KPK di Republik ini sejak 1998 yang dirintis oleh beberapa punggawa-punggawa di Republik ini yang disahkan pada periodenya Gus Dur, itu adalah by settingan yang sangat
maha dahsyat. Kenapa maha dahsyat? Karena memang yang dijadikan sebagai tersangka KPK itu atau yang akan menjadi intayan KPK itu adalah orang-orang yang memang bersikap sebagai Tuhan, sebagai orang yang bersifat sebagai orang pada saat itu telah menggaungkan suatu sistem yang luar biasa, sistem yang disebut dulu itu sebagai sistem nepotisme, karena itu adalah prasyarat utama. Tapi kita mau kemudian jadikan itu sebagai alasan kedua, yang pasti itu adalah adanya suatu koneksitas antara yang punya kepentingan dengan yang akan dijadikan sebagai KPK. Misalkan tidak bisa dinafikan pula bahwasannya setiap yang terjadi yang akan menjadi objek daripada OTT ini adalah orang yang bersebelahan kepentingan, dan terakhir untuk menjatuhkan satu orang yang merupakan lawan itu, maka itu harus dijadikan kekuatan KPK. Karena di momentum pilkada itu kekuatan paling terakhir yang dijadikan sebagai kekuatan atau yang dijadikan sebagai tameng itu adalah memang siapapun yang akan menjadi atau yang akan menjadi lawan daripada yang punya kepentingan itu akan dijadikan suatu jalan, yaitu untuk di OTT. Dan terakhir, semua elektabilitas, integritas yang dimiliki oleh orang yang akan di OTT ini akan tumbang, akan jatuh seketika. Jadi teringat di momentum di Sulawesi Tenggara pada saat pemilihan gubernur, orang nomor 1 di Sulawesi Tenggara, pada saat itu dia punya niatan yang sangat suci, sangat besar untuk memajukan Sulawesi Tenggara. Dibuktikan itu dengan majunya di perhelatan pilkada pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara. Alhasil di tengah perjalanan menuju pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara itu, tiba-tiba ada satu peristiwa atau kejadian yang sangat luar biasa, yaitu di OTT lah dia bersama anaknya di Sulawesi Tenggara, bersama anaknya di OTT. Dan terakhir yang dia saat itu sebagai bakal calon gubernur yang sudah dinyatakan sah oleh KPU, alhasil dia harus mengikuti semua pola permainan pemilihan kepala daerah Sulawesi Tenggara itu di Sukamiskin. Nah, ini yang kemudian harus menjadi satu gambaran kepada kita semua bahwasannya memang KPK sangat punya andil di setiap pemilihan kepala daerah itu untuk melaksanakan satu tugas, yaitu OTT. Tentu merupakan satu kepentingan daripada atau merupakan pesanan dari yang telah dijadikan sebagai lawan atau sebagai musuh politik ini. Maka kalau kita tarik itu dalam satu peristiwa konkret, tadi juga kemudian itu adalah satu peristiwa konkret. Hanya untuk menuju kepada konkret yang selanjutnya, tentu kita harus punya suatu mekanisme, punya pola yang punya instrumen untuk melibatkan kekuatan KPK, sehingga pada akhirnya yang akan menjadi tumpal selanjutnya secara konkret itu adalah orang-orang yang punya kepentingan itu. Saya mau sebut bahwasannya sebagai kepala negara, Jokowi itu sangat berperan aktif dalam hal untuk mengusut tuntas kasus-kasus yang besar di Republik ini, di Indonesia. Karena itu, dari latar belakang Jokowi yang merupakan presiden yang diusung oleh PDIP, yang merupakan juga salah satu partai terbesar di Indonesia ini, bahkan merupakan satu partai nomor 1 di Republik ini, tentu mereka punya satu instrumen yang sangat luar biasa. Makanya
tidak bisa dinafikan oleh kita semua bahwasannya ada satu andil yang sangat luar biasa dari beberapa partai ini yang punya koneksi, yang memang di pemilihan KPK itu, di pemilihan semua komisioner-komisioner KPK itu adalah titipan daripada partai-partai itu. Saya tidak tahu persis partai apa atau partainya siapa yang punya kader yang di push kepada untuk menjadi komisioner KPK itu, tapi memang tidak bisa dinafikan oleh, bahkan tidak bisa dibantah oleh semua masyarakat Indonesia ini bahwasannya setiap pemilihan komisioner itu ada satu orang yang dipush atau ada satu orang yang menjadi tameng di balik kekuatan itu untuk mengangkat dia sebagai komisioner KPK. Maka koneksi itulah yang kemudian dijadikan sebagai instrumen. Jadi kalau PDIP itu punya kepentingan atau orang yang diusung atau yang dipush oleh PDI itu adalah orang yang nanti menjabat di komisioner KPK, maka tidak menutup kemungkinan setiap yang menjadi kepentingan partai PDIP atau partai apapun, Nasdem misalkan, PKS, Hanura, Gerindra, bahkan semua partai yang ada di Republik ini, kalau saja punya kepentingan terhadap satu calon dan terakhir harus di OTT apa yang mereka inginkan, atau nanti kemudian menggunakan pakai strategi OTT baru bisa menumbangkan kekuatan daripada lawan politik ini, maka itu yang akan dilakukan. Makanya di setiap perhelatan politik itulah yang kemudian ditakuti oleh semua orang yang telah sebelumnya sebagai aparatur sipil negara atau dia sebagai orang-orang yang telah menjadi politisi yang merupakan satu intayan, daripada kerja-kerja KPK ini. Saya mau menarik itu dalam satu dalam satu pilkada yang ada di Kabupaten Wakatobi. Apa bisa dilakukan satu OTT? Tentu yang harus di OTT itu adalah petahana atau bupati yang menjabat sekarang ini. Tidak bisa dipungkiri oleh semua kalangan-kalangan birokrasi, oleh orang-orangnya bupati lah. Saya tidak kemudian mau mengklaim kita sebagai orang bupati, jangan sampai kita juga tidak diklaim sebagai orang-orangnya bupati. Bahwasannya yang akan kemudian dijadikan sebagai sandaran itu adalah orang, atau yang akan disenter itu adalah orang-orang yang telah menduduki posisi yang sudah sangat struktural. Misalkan kalau dalam eksplisit yang telah diterangkan di Undang-Undang KPK atau Undang-Undang tentang Tipikor itu yang telah secara eksplisit diatur, tadi juga saya telah sebutkan dari awal bahwasannya saya tidak mau menyebutkan itu secara eksplisit yang ada di undang-undang, hanya akan saya jelaskan secara implisit saja. Karena itu tadi saya jelaskan makna daripada OTT secara koneksi. Jadi kalau ada koneksi yang bisa diajak komunikasi di kantor KPK yang ada di pusat sana, tidak bisa dianggap itu sebagai sesuatu hal yang sangat susah. Hanya itu akan menjadi susah, itu akan menjadi mudah karena memang ada satu koneksi yang memang terbangun di pusat mau kemudian turun kepada Kabupaten Wakatobi. Jadi Kabupaten Wakatobi itu yang akan menantang atau yang telah dinyatakan sebagai penantang daripada di pilkada di Kabupaten Wakatobi itu adalah sudah jelas arahnya partai PDIP dan Nasdem, partai terbesar yang ada di Republik ini. Maka diyakini oleh semua, saya pun sendiri yakin bahwasannya nanti ada suatu kejadian yang besar yang akan menimpa Kabupaten Wakatobi. Tapi saya tidak langsung akan menyebutkan bahwa Pak Bupati yang sekarang menjabat itu akan di OTT. Hanya saja saya akan memberikan itu, saya akan
mengkode. Saya akan memberikan warning kepada siapapun yang telah kemudian ada koneksi kepada Pak Bupati untuk kita harus tetap hati-hati. Sebab partai terbesar yang ada di Republik ini itu sudah mengeluarkan rekomendasi kepada partai yang kepada yang penantang ini. Tidak menutup kemungkinan kalau dianggap sebagai sesuatu hal yang mudah, sesuatu hal yang sulit untuk ditumbangkan Pak petahana ini, maka tidak bisa juga kita jadikan OTT itu tidak mungkin. Artinya itu bisa mungkin kalau yang penantang ini bisa tembus koneksinya kepada KPK. Tentu itu harus melalui mekanisme lobby yang sangat luar biasa. Tapi memang tidak bisa dijadikan, artinya bahwa ini memang adalah suatu kekuatan yang besar yang dimiliki oleh petahana, sebab mereka punya suatu rekomendasi partai diusung oleh partai penguasa, oleh partai terbesar di Indonesia ini, dan memang mereka mempunyai instrumen permainan yang sangat maha dahsyat. Artinya apa? Artinya bahwa sekiranya yang dijadikan lawan itu adalah orang yang memang punya kekuatan yang super atau kekuatan yang sudah sangat mengakar, maka saya yakin sebelum atau setelah dinyatakan sah oleh KPU di kabupaten bahwa yang akan menjadi orang yang akan mengikuti pemilihan itu adalah ini, itu, dan ini, maka saya pastikan di situ ranahnya KPK akan bekerja. Makanya kalau petahana punya instrumen permainan tembus kepada KPK, maka kemungkinan besar tindakan OTT itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau justru yang dimiliki oleh penantang ini lebih besar koneksinya kepada KPK sana, maka itu juga tidak mungkin tidak terjadi. Artinya segala sesuatu bisa terjadi kapan saja, bahkan bisa sebentar malam. Hanya kemudian yang harus menjadi prasyarat itu adalah apakah baik penantang maupun petahana ini punya koneksi kepada KPK atau tidak. Kalau saya sebagai penantang, sudah pasti saya akan memainkan peranan saya sebagai penantang, dan kebetulan saya diusung oleh partai terbesar, partai PDIP, partai Nasdem yang merupakan partai yang punya pengaruh besar di Republik ini. Saya pasti akan jalankan semua strategi dengan meng-OTT lawan saya, sebab hanya itu yang bisa saya jadikan sebagai kekuatan terbesar. Bisa dibayangkan kalau kiranya Pak petahana itu jauh sebelum pilkada itu sudah di OTT, maka yang akan terjadi itu adalah kepincangan daripada kompleksnya pasangan calon itu. Jadi yang akan bekerja sebagai pasangan itu adalah hanya seorang wakil bupati. Sebab yang merupakan kekuatan terbesar Pak Bupati ini, atau kalau misalkan di OTT, maka itu semua apa yang telah menjadi program kerja untuk kemenangan itu sudah pasti akan terbengkalai, karena mereka sudah skala beberapa ribu langkah, karena mereka akhirnya telah dioperasi tangkap tangan oleh KPK. Demikian apa yang bisa sampaikan. Apa yang tidak mungkin bisa saja mungkin di pemilihan di pilkada ini, atau apa saja yang tidak mungkin bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang punya koneksi yang telah terbangun sejak lama. Pada akhirnya memang kita sebagai masyarakat yang biasa-biasa saja, kita hanya bisa menikmati pola permainan yang telah dijadikan atau yang telah mereka gariskan oleh penantang, oleh petahana. Kita masyarakat biasa yang bisa menyaksikan, hanya bisa mensupport, dan terakhir kita tidak bisa saling menjelekkan apapun alasannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di channel ini.
lebih dan kurangnya atau apa yang bisa dijadikan sebagai suplai otak untuk kita semua, jadikan itu sebagai sesuatu hal yang bersifat positif. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.